keluarga, terus sibuk ngurusin bisnis aja, baju gitu. Terus kita lagi sibuk ke Pulau Buru aja sih, bolak-balik Pulau Buru Jakarta, Pulau Buru Jakarta. Kalau pandemi kayak gini sih pasti ada ya, pasti ada pengaruhnya. Cuman kan tapi nggak begitu signifikan ya sayangnya, nggak begitu ini, soalnya kan juga aku sekarang ngeluarin second line gitu. Jadi second line dari produknya aku yang awal gitu. Jadi sekarang aku ngeluarin harganya yang di bawah standar lagi. Sisi aku hobi karena kan aku juga udah selesai sekolah kemarin di Susan Budi Harjo. Aku udah tamat sebagai murid terbaik, desainer terbaik dari Susan Budi Harjo. Setelah itu aku melanjutkan bisnis aku karena emang aku hobi di dunia fashion. Terus sekarang lagi persiapan juga. Harusnya sih tahun ini mau ke Paris ya, Paris Fashion Week. Cuman karena lagi corona jadi ditunda, jadi tahun depan gitu. Bisa aja tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Pasti ada ya sayangnya takutan kayak gini. Ya kita jaga-jaga aja. Pinter-pinter jaga jarak, terus rajin banget semprot hand sanitizer, terus nggak bersentuhan sama orang. Kalau salaman ya cuman kayak gini doang gitu. Ya gitu aja. Ya memungkinkan, tapi kita lihat yang tidak terlalu mengganggu ya. Kayak harus syuting film dan lain-lain itu saya tidak mengizinkan. Emang. Tapi kalau untuk acara-acara seperti tadi ada taping, terus ada talk show live ya nggak apa-apa. Sepanjang Danilo tidak terganggu. Sebenarnya enggak. Itu desain dia sendiri. Sebenarnya ada yang bilang harganya 1 miliar. Itu desain Bella sendiri. Jadi memang dia kemana-mana itu dia menggunakan baju-baju produk dia sendiri. Iya gitu. Kadang-kadang ya namanya orang ya. Tapi kalau orang bilang itu harganya 1 miliar ya bagus lah, berarti kan produk dia baik kan. Sebenarnya begini, saya yang memberikan dia ide itu. Selama ini petani itu dianggap pekerja pinggiran. Tetapi kebetulan saya melihat secara bisnis bahwa petani itu punya prospek ke depan. Ketika mereka bisa mengelola lahan hotong, dia juga bisa tampil sebagai seorang pengusaha. Yes, benar. Saya mau mengubah citra bahwa petani itu bukan pekerja pinggiran, tapi petani juga punya masa depan sama dengan kita. Itu sebenarnya kita munculkan itu sebenarnya. Iya, gitu. Jadi nggak harus yang kayak pakaian lusuh-lusuh yang ke sawah. Nah, kita nggak boleh bentuk moral itu sehingga nanti lama-lama orang nggak mau jadi petani. Padahal sebenarnya ada prospek dan teknologi yang ada bisa membuat mereka bisa lebih hebat dari bahkan pengusaha. Dan itu kita ya kita bukan ada misi apa-apa di situ. Memang kita sebagai saya putra daerah di sana, putra daerah di Pulau Buru. Saya putra daerah, jadi kita di sana. Sekarang kan pemerintah itu kita lagi minus kurang lebih 5% keadaan ekonomi kita. Jadi kita sebagai putra daerah, saya pulang untuk membangun ekonomi kerakyatan lewat potensi yang kita punya ada di Pulau Buru. Kebetulan di sana kita punya satu varietas padi hotong yang tidak ada di Indonesia, cuma ada di situ karena dia gluten free. Gluten free dia. Gluten free, sehingga itu sekarang kita lagi kembangkan itu di sana untuk membuat demplot area dalam jumlah besar, baru nanti bibitnya kita bagikan kepada masyarakat. Nah sekarang kami berdua lagi cari buyer untuk bisa membeli. Iya. Jadi kami sekarang lagi fokus untuk membangun Pulau Buru ya. Iya. Membantu masyarakat di sana. Membantu masyarakat di sana. Cuma itu. Rila ada kepuasan tersendiri ya, ada happy banget, terus udah gitu. Jadi sekarang tuh kayak hidup aku tuh berguna gitu loh buat banyak orang gitu. Jadi ya itu sih sekarang tujuannya sayangnya sekarang kita harus hidup untuk orang lain gitu. Karena kemarin orang-orang itu kan lagi corona gini kan semua lagi susah juga di sana gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.